Kamu hanyalah seorang kultivator yang berlatih selama 100.000 tahun. Baru akhirnya naik ke alam abadi sebagai sampah. Namun pada hari kenaikanmu justru mengguncang seluruh alam abadi. Tak terhitung kekuatan puncak bermunculan. Bahkan para leluhur sekte besar sampai turun tangan sendiri. Semua demi menyambutmu secepat mungkin. Yang naik dari dunia bawah. Semua karena saat itu ketika kamu menembus tahap kesengsaraan dan hampir naik. Namun sistem sial itu memberitahumu bahwa untuk naik, kamu harus menyendiri selama 100.000 tahun. Akibatnya dalam 100.000 tahun itu, kamu hanya bisa melihat murid-muridmu satu persatu naik ke alam atas. Dan semuanya menjadi tokoh besar. Bahkan anjing penjaga rumahmu yang berwarna kuning, berubah menjadi siluman dan naik menjadi Raja Iblis. Hanya kamu sendiri yang tak pernah bisa merasakan peluang kenaikan. Beruntung setelah 100.000 tahun, kekuatan kultivasimu sudah terlalu kuat, hingga dunia ini tak lagi mampu menahan aliran kekuatanmu. Dan terpaksa membiarkanmu naik. Namun begitu tiba di alam abadi kamu langsung menyesal. Karena melihat lingkungan sekitar yang sangat biasa saja. Ini sama sekali tidak seperti alam abadi yang kamu bayangkan. Apakah mungkin kamu belum benar-benar berhasil naik? Lalu kamu bertanya pada pria parubaya di sampingmu. Selamat tahun baru. Boleh saya bertanya apakah ini alam abadi? Namun pihak lain tidak menjawab. Melainkan memintamu membantu sesuatu. Tolong bawa keluar nona muda kami. Kamu pun sedikit bingung. Masih belum paham apakah kamu benar-benar sudah naik. Atau sebenarnya belum naik sama sekali. Lalu kamu berbalik dan melihat seorang gadis. Dia telentang mengapung di air naik turun. Tubuhnya dipenuhi banyak luka. Kamu langsung menggendong gadis itu. Setelah pria parubaya menerima gadis itu darimu dia pun berkata, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Semua yang baru naik memang seperti ini. Kamu tidak perlu meragukan apakah kenaikanmu berhasil atau tidak. Hanya saja tempat ini bukan alam abadi, melainkan alam roh. Kolam itu adalah kolam pencucian abadi. Para pendaki akan muncul secara acak di kolam pencucian abadi setelah naik. Untuk menempa tubuh jasmani kalian. Apa kamu tidak merasakan di dalam tubuhmu bahwa energi telah berubah menjadi kekuatan roh? Mendengar itu kamu segera memeriksa kondisi tubuhmu. Kekuatan tubuhmu meningkat entah berapa kali lipat dibanding sebelum naik. Benar, bukankah kamu bilang para pendaki muncul di kolam acak? Lalu bagaimana kalian tahu nona kalian akan muncul di kolam pencucian abadi ini? Ini sangat penting, karena jika bisa menentukan secara tepat, mengapa tidak satu pun muridnya datang menjemput? Di bintang Yuan yang kami memiliki metode penarikan garis keturunan khusus, yang tidak bisa dipelajari oleh orang dari planet lain. Baru selesai berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu lalu bertanya, oh iya, kamu berasal dari bintang mana? Guru kami sebenarnya berharap menjemput seseorang di sini. Kamu terdiam sejenak, kamu tidak tahu nama bintangnya. Namun benuanya bernama benua Swantian. Pria parubaya itu mengangguk. Kupikir juga begitu. 9 wilayah begitu luas. Mana mungkin kebetulan menemukan orang yang dicari guru. Namaku Mu Yun Song. Jika kamu tertarik, kamu bisa bergabung dengan Sekte Pedang Daluo sebagai pengurus atau tetua tamu. Itu juga boleh. Kamu mengangguk pelan. Lagi pula untuk sementara kamu tidak punya tujuan. Langsung masuk sekte sambil menjabat posisi. Menunggu memahami alam roh lebih dalam baru mengambil keputusan. Sekalian mencari murid-muridmu. Mu Yun Song terkekeh. Tenang saja, Ketua Sekte Pedang Daluo kami Su Yueling. Keahliannya dalam pedang tiada tanding. Dengan satu jurus pedang Hun Yuan Pangzi, tak terkalahkan dalam radius ribuan li. Benar-benar sekte super. Mendengar itu hatimu tersentak. Su Yueling, pedang Hun Yuan Pangzi. Bukankah itu gadis kecil gemuk dengan bakat pedang lumayan? Dari 13.000 tahun yang lalu. Bahkan jurus pedangnya pun kamu yang menciptakannya. Saat kembali ke sekte, kamu pun memastikan, dialah gadis kecil gemuk itu dulu. Bukan karena kamu bertemu Su Yueling, melainkan karena kamu melihat di depan arena bela diri. Sebuah prasasti batu hitam tertancap di tanah. Menjelang hari kenaikan dulu, senjata dewa pengukur langit yang kamu tempa sendiri untuknya. Kamu teringat gadis kecil gemuk yang suka makan semangka itu. Hari-hari dia selalu berputar di sekitarmu. Tanpa sadar kamu melangkah maju ingin menyentuh pengukur langit. Hei, nak, apa yang kamu lakukan? Mu Yun Song terkejut setengah mati. Ia segera menghentikanmu. Benda ini adalah yang paling disukai ketua sekte. Setiap hari dia pasti datang berdiri di sini. Murid biasa sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Kamu melirik pengukur langit lalu mengangguk. Ayo, aku atur dulu tempat tinggalmu. Setelah nona kami sadar aku akan membawa kalian berdua menemui tetua agung. Kamu menjawab singkat, sambil menoleh ke sekeliling kamu bertanya heran. Jumlah murid di sekte ini sepertinya tidak banyak. Mu Yun Song langsung mengerutkan kening dan berkata, kamu meremehkan sekte pedang Daluo kami ya? Saat ini para murid sekte sedang pergi mencari seseorang. Yang tersisa untuk berjaga tentu tidak banyak. Bahkan ketua sekte juga ikut keluar. Orang yang dicari itu siapa? Percuma juga kalau ku beritahu. Pendaki dari bintang biru bernama Luran. Mendengar itu kamu melirik ke arah daftar kenaikan di langit. Sebelumnya pria parubaya itu sudah menjelaskan fungsi benda tersebut. Sepertinya Su Yueling melihat daftar kenaikan. Karena itu dia mengirim murid-murid untuk mencari seseorang. Apakah bintang biru yang dimaksud itu benua Swantian?
Pada saat yang sama, sesosok bayangan anggun melangkah di udara datang dari kejauhan. Su Yueling telah kembali. Di dalam aula tetua Agung Sumei, Mu Yunsong berdiri dengan hormat di kejauhan dengan sikap hati-hati. Sumei tampak agak terkejut. Kemarin ku dengar keluargamu juga memiliki seorang gadis yang naik hari ini. Sumei di hadapan mereka adalah tetua Agung Sekte Pedang Daluo, sekaligus salah satu orang yang terlibat saat Su Yueling mendirikan sekte. Salah satu peserta pendirian tersebut, dan sahabat baik Su Yueling. Apakah prosesnya berjalan lancar? Tidak ada kejadian tak terduga. Hanya saja petir tribulasi masuk ke tubuh dan melukai Meridian. Aku sudah memberinya pil obat. Dalam beberapa jam dia akan sadar. Mendengar itu Sumei langsung menunjukkan harapan di wajahnya. Lalu orang satunya, berasal dari mana? Namun Mu Yunsong hanya bisa menggeleng. Bukan berasal dari bintang biru. Sumei tentu saja merasa kecewa. Sorot matanya sedikit meredup, namun memikirkan betapa luasnya 9 wilayah. Kemungkinan muncul di kolam pencucian abadi dalam wilayah Sekte Pedang Daluo. Benar-benar sangat kecil. Aku sungguh iri dengan metode penarikan garis keturunan bintang Yuan yang kalian. Sayangnya para kultivator dari bintang lain. Karena perbedaan tubuh dan garis keturunan tidak dapat menguasainya. Tepat pada saat ini, sesosok bayangan anggun berkelebat masuk dan muncul tidak jauh dari Mu Yunsong. Mu Yunsong terkejut setengah mati. Ia buru-buru merangkapkan tangan memberi hormat. Salam kepada guru kepala sekte. Su Yueling lalu langsung bertanya. Aku dengar kolam pencucian abadi yang kau jaga. Kedatangan 2 orang pendaki. Benar, salah satunya adalah nona keluargaku yang kutarik dengan metode garis keturunan bintang Yuan Yang. Dengan metode penarikan garis keturunan bintang Yuan Yang. Sedangkan yang satunya sudah kutanyakan. Bukan berasal dari bintang biru. Ucapan itu langsung mematahkan harapan Su Yueling. Raut wajah Su Yueling pun seketika meredup. Mu Yunsong tahu dirinya tidak pantas berlama-lama. Ia segera meninggalkan aula. Baru saat itu ia teringat. Sampai sekarang ia bahkan belum tahu nama pria yang naik bersama nona keluarga itu. Di dalam aula hanya tersisa Su Yueling dan Sumei. Sumei bukan berasal dari bintang biru, melainkan orang yang dulu naik bersama Su Yueling dari kolam pencucian abadi yang sama. Yueling, tidak perlu terlalu dipikirkan, karena gurumu sudah naik ke alam roh. Cepat atau lambat kalian pasti bertemu. Su Yueling terlihat sangat khawatir, namun dia baru saja naik, baru berada di tingkat dewa sejati. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Itu tidak mungkin. Skala sektemu begitu besar. Daftar kenaikan kemarin pasti sudah menarik perhatian. Mana mungkin para kakak dan adik seperguruanmu tidak dapat menemukannya. Semoga saja begitu. Dalam beberapa hari ini kolam pencucian abadi di wilayah Sekte Pedang Daluo terus perketat penjagaan. Guruku hidup sendirian di alam bawah selama 100.000 tahun. Aku tidak ingin setelah dia naik ke sini tetap sendirian. Sumei mengangguk pelan, lalu terdiam berpikir beberapa detik. Tiba-tiba teringat sesuatu. Oh iya, beberapa hari lalu Pavilion Pedang Yi kembali mengirim orang. Sudah kita tolak, hanya saja aku khawatir Kaisar Pedang itu tidak sabar lalu datang lagi. Di saat genting seperti ini, sebagian besar murid inti Sekte Pedang Daluo sedang keluar berpatroli kolam pencucian abadi. Tenaga di dalam sekte jadi tidak cukup. Kaisar Pedang, Su Yueling mengangkat alisnya. Kaisar Pedang apaan? Dia juga tidak pantas. Itu cuma gelar kosong yang dia sematkan sendiri. Kalau soal bakat pedang, meski seluruh 9 wilayah alam roh ini begitu luas, tak mungkin ada satu orang pun yang bisa menandingi guruku. Terlihat jelas rasa bangga dan percaya diri Su Yueling, serta keyakinan yang menjulang tinggi, membuat Sumei pun jadi sedikit penasaran. Sekalipun guru Su Yueling baru saja naik dan masih di tingkat dewa sejati. Seberapa tinggi bakat pedangnya sebenarnya? Mana dia tahu, bahwa saat kamu masih di alam bawah, kamu sudah memaksimalkan bakat pedang melalui sistem Qian Dao. Bukan hanya bakat pedang, alkimia, penempaan, formasi dan lainnya, semuanya sudah tingkat penuh. Dan pada saat ini di luar hutan bambu tebing terjal, kamu masih bersantai di kursi malas menikmati hidup. Di alam bawah rasanya seperti penjara. 100.000 tahun tak bisa lepas. Di sini dunia luas terbentang. Segala keindahan menantinya untuk dijelajahi. Dan tentu saja murid-murid yang dulu dia antarkan naik dengan tangannya sendiri. Dia merasa sangat bosan, lalu kembali meneliti sistem. Selama 100.000 tahun di alam bawah. Pada awalnya sistem Qian Dao memberi poin bakat secara acak. Memberi kultivasi hingga hampir tak terbatas. Namun seiring semua bakatmu mencapai tingkat penuh, harta magis menumpuk sampai tak terpakai. Kultivasimu naik hingga puncak tahap tribulasi. Sistem pun tak lagi memberimu apa-apa. Kamu membuka sistem untuk melihat tingkatmu. Tingkat saat ini dewa sejati tingkat 6. Kamu menghela napas kagum. Agak cepat ya, energi dalam tubuhmu mengalir tanpa henti. Seperti power bank, terus-menerus berubah menjadi energi roh meningkatkan tingkat. Sama sekali tak perlu berkultivasi. Setiap hari Qian Dao masih memberi tambahan energi roh. Benar-benar tidak mengindahkan hukum langit. Kenapa Mu Yunsong belum datang juga? Entah si gadis kecil gemuk Yueling sudah kembali atau belum. Kamu mulai tak betah duduk. Lalu datang ke arena bela diri dan berhenti di depan pengukur langit. Pengukur langit yang dulu kamu berikan pada Su Yueling. Tak disangka di alam roh malah jadi besi rongsok.
Mengukur langit yang dulu tak tertandingi di alam bawah. Di alam roh bahkan tak layak disebut harta roh paling rendah. Namun Su Yueling tak tega membuangnya. Maka ditancapkan di arena bela diri untuk murid baru. Tiba-tiba terdengar suara jernih bagai mata air dari belakangmu. Kamu menoleh ke belakang, dan melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan jubah brokat kuning angsa yang anggun. Kedudukannya di Sekte Pedang Daluo jelas sangat terhormat. Benar, kamu yang baru naik hari ini. Orang lain yang disebut Mu Yun Song itu adalah kamu. Namaku Sumei, Tetua Agung Sekte Pedang Daluo. Sumei menyapa sambil tersenyum. Inilah Tetua Agung, orang yang membantu Su Yueling mengelola Sekte Pedang Daluo. Salam Tetua Agung. Baru saja naik, mungkin masih banyak yang belum terbiasa. Nanti lama-lama juga akan terbiasa. Sekte Pedang Daluo kami memang tidak berani mengklaim menguasai Xiazu. Namun dalam ribuan li tetap tergolong menonjol. Kamu tinggal di sini dulu. Tunggu sampai terbiasa dengan alam roh. Kalau ingin pergi kami juga tidak akan